Hari ini aku bakalan main obi sambil cerita pengalaman yang gak bisa banget aku lupain nih. Jadi waktu itu aku mainkan sama kakak aku di Bandung. Iya, aku kampungnya itu ada di Bandung guys. Nah, jadi aku itu kayak aneh, bukan aneh sih, maksud aku tuh kayak nggak bisa. Jadi waktu itu, maaf aku ceritanya agak terbata-bata gitu. Jadi aku itu dulu kayak sempet gitu main sama kakak aku di kayak di room. Jadi waktu itu aku ingat banget, waktu itu tuh hari Selasa kalau nggak salah. Enggak guys, itu tuh kayak hari malam Jumat gitu, malam Jumat, malam Jumat, beneran malam Jumat, serius aku nggak bohong. Aku tuh ingat itu tuh adalah malam Jumat. Nah, di malam Jumat itu kita iseng nih main. Iya, pokoknya iseng main. Itu tuh main yang kayak manggil-manggil hantu pakai lagu Boneka Abdi. Aku inget banget waktu itu. Pokoknya bener-bener aku tuh teringat sama yang Boneka Abdi itu. Aku tuh keinget, dan kakak aku yang suruh aku, dia panggil nama asli tapi aku nggak bakal bilang. Pokoknya dia tuh manggil nama aku, "Dek, kita main yuk." Terus aku bilang kan, "Main apa?" Nah, dia tuh kayak ngajak main aku gitu, kayak ngajak mainnya kayak, "Dek, kita itu yuk, apa namanya, kita main yang setan-setan gitu." Sebenarnya aku udah ngelarang, "Kak, jangan main setan, ntar mimpi nangis." Aku bilang gitu. Enggak mimpi kok, apaan sih, emang aku pernah mimpi setan?" Dia bilang gitu. Aku kira kan kali aja kan dia tuh ntar bisa tuh mimpi ketemu setan, nanti tuh kan dia nangis guys, iya kan? Tapi karena dianya itu apa tuh namanya, ngeyel, ya udah lah ya, aku turutin aja, bilang ya udah ayo kita main setan-setanan gitu. Jadi cara mainnya itu kita itu disuruh manggil setan pakai mantra, tapi aku lupa mantranya itu kayak apa. Pokoknya kita itu kayak disuruh kayak pakai mantra, dan waktu itu kita baca berdua mantranya. BTW di situ kita cuman di rumah itu cuman ada 3 orang, ada aku, kakak aku itu, sama teteh aku ya guys, kakak aku yang gede. Nah, tapi kakak aku itu posisinya waktu itu tuh lagi kayak tidur gitu guys. Nah, jadi kan otomatis kita main itu game tuh sendiri. Aku tuh takutnya nanti itu apa tuh namanya, aku tuh takutnya kakak aku itu, oh maaf guys, kita lanjut ya. Aku tuh takutnya ya kakak aku itu yang namanya itu panggil aja Kak V ya, kita panggil Kak V aja. Kita panggil Kak V. Nah, si Kak V ini ya, dia tuh ngeyel guys. Aduh, dia tuh ngeyel banget. Nah, oke, jadi lanjut ya. Aku tuh kan takutnya tuh di bagian situ guys. Aku tuh takutnya ntar tuh kayak terjadi apa-apa sama kita. Kita kan juga kayak waktu itu kan kayak masih kayak anak-anak gitu ya.
Jadi tuh kita tuh kayak anaknya tuh kayak percaya sama hantu yang gitu-gituan. Akhirnya kita mainin. Tapi kan waktu itu kan aku tuh kayak parno gitu ya, kan takut ya. Takutnya tuh kayak bukan masalah takut hantunya guys, bukan masalah takut hantunya, takut apanya gitu. Enggak, bukan ya guys. Aku tuh bukan takut soal kayak hantu-hantunya. Aku nggak takut guys, aku tuh biasa aja, bukannya mau sombong ya. BTW maksud aku itu tuh takutnya itu kayak sama kayak kakak aku ini. Maaf ya kalau kakak nonton video ini kak. Kalau Kak V ini tuh kayak orangnya itu kayak penakut, apalagi dia tuh gampang nangis guys. Kalau misalkan gampang nangis, entar kalau misalkan dia yang nangis terus entar tuh kan sakitnya kayak cuman aku ya kan. Secara dia itu anak itu suka balik-balikan fakta gitu loh guys. Misalkan kayak bukan aku nih yang kayak nangisin dia, entar dibilang itu sama orang tuanya itu aku yang dituduh. Itu siapa guys? Ya aku yang dituduh guys. Nah secara waktu itu kan aku kayak masih kayak pendendam, kayak masih anak-anak. Jadi kan kayak apa ya, kayak gimana ya, pokoknya kayak masih ada perasaan kesel. Kayak misalnya nih, apaan sih kakak, orang bukan aku gitu guys. Aku tuh suka berpikiran tuh kayak kakak aku ini kayak egois gitu loh. Kalian tuh ngerti gak sih maksud aku tuh? Dari tadi tuh aku mau apaan, maaf ya guys kalau nggak ngerti gitu. Nah guys, jadi aku itu berpikirannya tuh kayak gitu guys, padahal tuh enggak loh. Kan kita bisa ya kan ngalah, tapi aku tuh nggak pernah ya berpikiran hal kayak gitu. Hal yang aku pikirin itu, kenapa kakak aku tuh suka nuduh-nuduh, padahal kan bukan aku. Maksud aku tuh gitu guys. Kan setidaknya ya kan, mau marahin aku sih boleh, tapi gak usah pakai cara nuduh-nuduh orang gitu loh. Jadi kan aku takutnya gitu. Kayak kejadian tahun lalu ya kan, waktu itu aku juga pernah dituduh sama kakak aku ya kan. Nah tapi di situ aku masih coba buat sabar. Nah sekarang dia ngajakin aku buat main hantu-hantuan itu. Aku lupa namanya apa, pokoknya tuh kayak ritual manggil setan gitu, tapi aku kayak lupa namanya apaan gitu. Nah aku kan kayak takut gitu ya kan, takut ntar dia nangis, ntar aku lagi guys yang disalahin tuh aku, bukan dia tapi aku guys, sumpah. Tapi dianya itu ngeyel guys, sumpah guys, aku nggak bohong ya, dianya itu ngeyelnya bukan main guys, ngeyel banget, beneran ngeyel itu kayak beneran ngeyel guys, ngeyel kan, tahu kan ngeyel, kayak beneran kayak ngeyel, kayak bener. Nah, oke guys, jadi ya intinya tuh aku tuh takutnya dia tuh kayak gitu lagi guys. Soalnya tuh walaupun dia tuh udah minta maaf sama aku, tapi tetep aja guys diulang. Itu aku udah nggak heran sama sikapnya kakak V ini ya, kakak V ini. Nah terus karena dianya tuh ngeyel ya kan, ya udah aku turutin, kita tuh beneran main permainan itu. Nah tapi guys itu tuh kan dia tuh kan, aku bilang emang kakak nggak takut apa? Enggak lah, ngapain takut. Nah tapi belum apa-apa guys, dia itu udah kayak merinding, kayak pengen nangis, tapi tuh dia tahan gitu loh guys. Nah ya udah, kita kan mulai tuh permainannya ya kan. Nah kita ngucapin lah apalah mantra lah apalah, pokoknya kita ngucapin yang kita lihat dari YouTube itu. Oh ya
itu BTW itu dari 2018 ya guys, itu udah lama emang. Nah terus selesai main ini, pas udah selesai main tuh kita selesai mainnya tuh jam 10 malam dan orang tua kita juga udah pulang dari jam 8 ya. Nah terus kan kita 10 malam itu kan kita kan bandel ya kan guys, padahal tuh udah disuruh tidur guys, tapi kitanya itu malah bandel gitu loh, kayak malah kayak main HP gitu kan. Aku kan dulu kan punya HP ya kan, sampai sekarang juga, tapi bukan HP yang ini ya guys. Itu aku belum punya YouTube, belum punya apa ya kan. Nah pokoknya waktu itu tuh kan kita kan bandel kan ya kan, kita kan main HP. Nah tapi si kakak si dia ini guys, enggak, bukan Vidya guys, maksudnya kakak V ini, tapi itu namanya bukan Vidya ya guys. Aku malah keceplosan ngomong nama teman aku. Nah pokoknya si kakak V ini, Kak V ini ya kan, malah dengerin podcast cerita horor gitu guys. Kan aneh ya kan, beneran dia tuh aneh banget sumpah. Dia tuh aneh, seaneh-anehnya kan. Kan udah mainnya itu permainan memanggil hantu ya kan. Nah terus ya kan, dia itu kayak apa sih namanya tuh, kayak kayak ngeyel. Nah terus tuh kayak pas mau tidur kayak so berani gitu loh guys. Bukannya katanya ya, emang kenyataannya tuh kalau di mata aku kayak gitu. Nah harusnya ya, kalau habis dengerin cerita horor itu, menurut aku sih jangan dengerin podcast. Maksud aku ya, kalau kalian tuh abis dengerin cerita horor, main kayak game yang serem-serem gitu, apalagi di malam Jumat ya kan, waktu itu malam Jumat. Nah pas malam Jumat itu, pas udah selesai main jam 10 malam lagi guys, dia malah dengerin podcast cerita horor kan aneh kayak gitu tuh guys. Ya ampun, kan aneh kan, sumpah itu kan aneh banget guys. Itu kayak dia tuh kayaknya kayak mau seberani gitu di depan aku. Nah terus kan dia kan kayak bilang, Dek, sebenarnya dia manggil nama aku ya, dia tuh nggak pernah manggil Dek, tapi itu kan nama asli aku, jadi aku nggak bisa sebutin. Dia bilang kan, Dek, ini loh kakak kan dengerin podcast cerita horor, kamu nggak mau? Nah, terus kan aku bilang, apaan sih kakak, kan abis main apa sih, kayak abis main pemanggilan setan kan, malah apa sih namanya, kayak itu dengerin podcast cerita horor. Nanti kalau mimpi buruk gimana kakak? Aku bilang kan gitu. Nah dia bilang, nggak bakalan lah, aku kan anak kuat. Dia bilang gitu guys, dengan pedenya, sepede-pedenya dia tuh bilang begitu guys. Gimana aku nggak kesel? Ya udah kan aku biarin tuh. Nah aku tuh main tuh sampai jam 1 malam guys. Nah aku tuh main sampai jam 1 malam, soalnya aku nggak bisa tidur, dan kakakku tuh jam 12 udah tidur guys. Nah terus kan aku kan tidur kan jam 2 tuh guys, soalnya jam itunya kan aku dengerin lagu Man Ana ya. Nah jam 2 aku baru bisa tidur. Nah terus apa sih namanya tuh, kayak lagu. Nah terus kalau pas lagunya itu selesai, udah habis ya kan, baru guys aku bisa tidur jam 2, sekitaran jam 2 gitu. Pokoknya sekitaran jam 2 ya kan, pokoknya sekitaran jam 2an gitu aku baru bisa tidur ya. Nah tapi guys, baru aja 1 jam aku tidur, Kak V ini ya, Kak V ini dia itu malah apa guys juga, dia itu malah teriak sambil nangis panggil nama aku, panggil
nama mamahnya ya kan, kayak pokoknya kayak nangis nggak jelas gitu kan. Aku goyang-goyang tuh badannya, aku bilang, woi kak bangun kak, sadar kak, kenapa kak, aku bilang gitu kayak sadar kak, bener gitu lah. Pokoknya aku tuh bilang kayak intinya tuh aku bilang sadar kak kenapa gitu. Nah terus pas dia udah sadar, aku tanya, kak kenapa? Terus dia bilang, ada setan bilang gitu guys. Aku kan panik, takut. Nah terus aku peluk itu kakak, aku. Nah terus aku ajak kak, ambil minum kak, ke depan ayo, ambil air hangat, aku bilang gitu. Nggak berani. Pokoknya dia tuh kayak sambil nangis kayak, kamu nggak berani, aduh enggak kakak nggak berani. Terus harus aku gitu yang ngambilin air minum kamu kak. Nah terus kan dia bilang dengan pedenya, dia bilang tuh, iya Billy, kakak takut, dia bilang gitu. Ya udah gak, karena aku kasihan juga sama kakak aku ini. Nah karena aku tuh kasihan gitu sama kakakku yang ini. Nah ya udah, akhirnya kan aku ambilin tuh air buat kakakku biar dia tuh kayak tenang gitu, kayak biar dia tuh kayak relax, nggak stres gitu kan. Nah terus kakak aku ini aku bilang orang tua semuanya udah pada tidur, cuma kita berdua aja yang nggak tidur. Nah dengan suara yang kayak ngantuk ya, aku tuh bilang, kakak kenapa sih teriak-teriak, mimpi apaan sih emang? Aku bilang gitu. Terus dia bilang, ada setan dia bilang gitu guys. Terus aku bilang dengan panik, aku bilang tuh, setan apaan sih kak, gak usah bercanda deh ya. Ini udah subuh loh, udah jam 3 subuh ini kak, aku bilang gitu kan. Beneran kakak gak bohong, dia bilang gitu. Dia bilang kayak, aku gak bercanda deh, beneran. Nah terus ya udah, aku akhirnya percaya karena dia itu beneran kayak nangis, kayak ngos-ngosan, kayak abis dikejar. Nah ternyata bener guys, dia tuh dikejar katanya tuh sama sosok cewek, kayak tapi bukan kunti ya, kayak sosok cewek katanya. Dia tuh ngejar-ngejar gitu, kayak manggil nama kakak aku. Manggil nama kakak aku dan tahu nggak guys, dia itu dikejar-kejar. Makanya itu alasannya kenapa dia sampai ngos-ngosan beneran guys, karena saking takutnya guys, saking takutnya kakak aku ini saking takutnya aku kasihan banget sama kakak aku ini. Beneran takut banget aku, kasihan banget bener. Dia itu sampai dikejar-kejar, si sosok perempuan itu tuh bawa pisau guys, kayak pengen ngecelakain kakak aku. Nah akhirnya tuh aku tenangin dan aku panggil mama papahnya, aku panggil kayak mama Novi, aku panggilnya mama N aja, kita panggil mama N ya, mama N sama om E ya. Mama N sama om E, semua itu nama samaran ya, mama N terus om E, aku bilang gitu. Nah terus dia bilang apa aku bilang kita bilang apa, red velvet gitu aja ya, apa red velvet. Nah terus ini Kak Vi itu tadi Kak Vi abis mimpi buruk terus nangis. Aku bilang gitu. Iya ma, serem banget ma, beneran ma, aku gak bohong ma, aku abis mimpi buruk ma. Dia bilang gitu, kakak aku bilang gitu guys. Emang kalian tuh main apaan sih sampai kakak kamu tuh mimpi buruk gini? Nah terus aku jawab, tadi sih kita sebelum tidur jam 6 abis
jam 6 itu kita main kayak manggil-manggil hantu gitu. Sebenarnya tuh aku udah nggak mau Mama En, tapi kakak V-nya maksa aku. Ya udah aku turutin. Nah, dengar tuh V, makanya kamu tuh jangan coba-coba main-main game kayak gitu. Kamu mimpi kan kamu? Lagian aku lihat terus dia bilang, lagian aku lihat di YouTube tuh kayak nggak apa-apa loh Ma, kayak aman-aman aja loh Ma. Aku bilang gitu guys, dia bilang gitu maksudnya. Nah terus aku coba nenangin, udahlah, udah nggak usah dipikirin lagi, ntar malah ke bawah-bawah lagi loh. Udah, aku bilang kan gitu guys. Tahu tuh dengerin tuh kata Red Velvet. Ya udah istirahat lagi kalian udah malam, masih pagi juga ini, udah ribut aja Mama. Aku bilang gitu guys. Nah ya udah, akhirnya kita itu tidur, kita nggak berani main HP lagi beneran, kita nggak berani main HP lagi beneran, kita nggak berani guys. Aku sih maksudnya kakak video aku, Kak V itu nggak berani main HP gitu. Siapa ini? Kak V itu nggak berani main HP lagi ya kan. Kak V itu udah takut, sebab takutnya sampai tidur ya kan. Dia meluk aku guys. Akhirnya aku gumam lah dalam hati gini, lagian siapa suruh main hantu-hantuan, main Jumat pula kena kan. Aku bilang gitu guys dalam hati, tapi ya Kak V gak bisa dengar guys karena kan dalam hati. Nah terus esoknya Kak V ini kesurupan guys. Kak V ini kesurupan guys, beneran guys, sumpah guys. Kak V ini kesurupan kayak sosok cewek gitu. Jadi dia bilang kayak, anak ini manggil aku ya. Dia bilang gitu guys, sosok yang di badan Kak V itu bilang kayak gitu. Gimana aku nggak takut coba ya kan? Gimana guys? Gimana aku nggak takut kayak gitu? Ya Allah, gimana guys? Ya ampun, serem banget loh. Nah terus aku guys yang ditanya sama sosok itu guys, beneran guys, aku nggak bohong guys, sumpah. Nah terus kata sosok itu ke aku, kenapa kamu mau main itu? Kena kan? Aku bilang dengan gugup ya, enggak, itu Kak V yang ngajak tuh, Kak V bukan aku. Nah terus sosok itu dengan suaranya dibangun, terus kenapa kamu ikutin Dia bilang gitu guys, beneran guys. Aku gak bohong, sumpah guys, sumpah. Demi apapun, sumpah guys, aku gak bohong guys. Aku beneran di situ tuh kayak nge-freeze. Terus tuh aku takut sejadi-jadinya guys. Aku takut guys, beneran guys. Sumpah, badan aku tuh gemeteran. Aduh, semangat deh pokoknya. Nah, parahnya ya kan, kesurupannya itu nggak sampai sekali dua kali guys, tapi sampai seminggu guys. Ya ampun, sampai seminggu itu ya Kak V ini masih aja sering kesurupan. Jadi guys, Kak V ini tidurnya selama seminggu itu sama orang tuanya guys. Nah terus ya Kak V ini juga kayak seminggu itu tuh Kak V ini menjadi pendiam, kayak nggak mau main sama aku gitu ya kan. Jadi tuh aku kesepian, aku cuman bisa main HP. Aku cuman bisa main HP doang. Terus aku cuman bisa aku pokoknya cuman bisa diam, cuman nggak ada hiburan guys, kayak ya cuman main HP. Kan main HP lama-lama kan juga itu ya kan ya, bosan ya kan. Aku tuh juga pengen main kayak main masak-masakan kayak apa kayak, tapi ini beneran guys nggak ada yang mau main guys. Soalnya
di kampung itu selain saudara-saudara aku ya, selain saudara-saudara aku itu aku beneran gak punya teman. Nah terus hari ke berapa nih, kelima ya, hari kelima itu ada nih guys, adik sepupu aku tuh datang. Namanya itu kita sebut aja, ini aku samarin juga ya guys. Nah ini aku samari nama adik sepupu aku ini, kita sebut aja Mikael ya. Kita sebut aja Mikael. Nah si Mikael ini ya kan, si Mikael ini tuh umurnya pada saat itu baru berapa ya, kayak pokoknya 4 tahun 5 tahun lah ya. Nah akhirnya guys, seneng banget di hati aku tuh, langsung kayak seneng banget guys, sumpah aku tuh seneng banget. Akhirnya aku tuh kayak bisa main sama bukan temen sih, saudara ya kan. Soalnya selama berapa tuh, nggak tahu lah, pokoknya selama beberapa hari itu sebelum si Mikael ini datang ya, aku bener-bener boring banget guys. Waktu itu tuh belum ada TikTok guys, bayangin belum ada TikTok guys, serius. Kalau misalkan ya, aku juga belum nge-YouTube waktu itu, sumpah. Waktu itu aku belum kenal KineMaster, belum kenal game Sakura, belum kenal Roblox, ya kan? Jadi aku tuh bener-bener kayak waktu itu tuh kayak bener-bener tuh nggak tahu game, belum tahu banyak game ya kan. Yang aku tahu itu pada saat itu yang aku tahu itu kayak game apa ya, kayak game pokoknya kayak game jadul-jadulan gitu lah, pokoknya game jadul ya kan, game jadul yang kayak apa ya namanya waktu itu tuh, kayak game anak-anak, game bocil beneran guys, game bocil beneran sumpah. Game zaman dulu tuh game apa ya yang suka aku mainin ya, lupa aku beneran. Nah gamenya itu bener-bener kagak ada seru-serunya guys. Tapi waktu itu kan aku kayak masih anak-anak ya kan ya, jadi kan aku main aja ya kan, aku main ya kan gamenya sampai bosen banget beneran guys. Aku tuh bosen banget. Belum ada yang namanya slime, belum ada yang namanya squishy, belum ada yang namanya milk tea, belum ada yang namanya boba gitu. Pokoknya aduh. Lanjut ke aku mau ceritain sedikit tentang Mikael ini ya guys. Nah si Mikael ini adalah termasuk anak juga yang penakut ya kan. Tapi tuh dia juga kayak kakak Vidya, kayak kakak V ya kan, kayak kakak Vivi ya, kita sebut aja lah Vivi ya, kita sebut aja Vivi, oke? Nah kak Vivi ini ya kan, kak Vivi ini juga agak mirip sama Mikael guys. Nah si kak Mikael sama kak Vivi ini hampir sama ya kan. Cuman kalau kak Vivi itu kayak lebih parah gitu loh guys. Kalau Mikael ini ya masih wajar lah ya, masih wajar. Mikael ini masih wajar ya, pokoknya Mikael itu menurut aku tuh masih wajar daripada kak Vivi ya kan. Aduh guys, aku mati terus. Oke lanjut. Nah pokoknya kak Vivi sama kak Mikael, aduh maaf aku sendawa guys. Pokoknya kak Vivi sama kak Mikael ini bisa dibilang tuh hampir sama ya, hampir sama sikapnya kalau main sama aku. Gak cuma main sama aku doang, bahkan main sama saudara-saudaranya lah yang lain juga kayak gitu guys. Ya tapi lebih parahnya itu kak Vivi. Wah kayak lebih parahnya beneran guys, kak Vivi lebih parah bener guys, aku gak bohong beneran pokoknya. Kak Vivi guys beneran.
Kak Vivi guys, beneran guys, Kak Vivi guys, ya ampun. Kak Vivi guys, beneran Kak Vivi. Kak Vivi tuh kayak lebih parah daripada Mikael ya. Nah bagi Kak, aduh ini kenapa avatar Roblox aku jadi kayak gini. Nah oke, Kak Mikael ini kayak lebih kayak lebih sedikit normal daripada Kak Vivi nih. Soalnya ya kalau misalkan Kak Vivi itu tuh kayak lebih bener-bener parah ya, bener-bener kayak parah gitu loh guys. Terus dia juga sikap Kak Vivi ini juga ngambekan gitu, gampang marah gitu. Itu aku agak nggak suka sama Kak Vivi, walaupun itu ada kakak sepupu aku sendiri, tapi bukannya kayak nggak menghargai sikap ya. Maksud aku tuh sikapnya itu bener-bener aneh gitu loh guys. Lagian siapa suruh main hantu-hantu itu guys? Ngapain main hantu-hantu begitu? Jika dia sendiri yang kena, andai guys, beneran andai. Kalau misalkan kakak aku ini nggak main itu, pasti dia nggak bakal kayak gini ya kan guys? Nggak bakal dia kayak gini guys. Kalau misalkan mainnya tuh kayak masak-masakan apa gitu, kan dia nggak bakal kayak gini guys. Tapi dia tuh ngeyel, beneran guys, dia tuh ngeyel banget bener. Nggak bohong guys, dia tuh ngeyel banget, bener-bener sengeyel itu guys. Aduh bener-bener ngeyel banget, bener-bener guys, bener-bener ngeyel, bener-bener deh. Bener-bener pokoknya dia tuh bener-bener kayak anak yang ngeyel. Tapi bagaimanapun itu adalah kakak sepupu aku yang paling terbaik kan. Meskipun dia tuh agak sedikit ngeselin ya kan, tapi lebih ngeselin tuh si N ya. Si N itu juga adik sepupu aku guys, yang di Bandung, nenek dari ayah aku. Nah pokoknya si Mikael ini waktu itu tuh juga anaknya kan penakut ya. Dia kan anaknya juga penakut gitu. Mikael ini anaknya juga penakut. Jadi tuh aku tuh dipeluk-pelukin terus kan. 6 hari itu Kak Vivi ini itu tuh bener-bener berubah banget, bener-bener guys, berubah. Nah pas hari Minggunya, pas hari ke-7 guys, kita semua udah nggak kuat ngadepin Kak Vivi nih. Nah jadinya kita manggil ustadz guys. Kita tuh manggil ustadz, kayak manggil ustadz gitu. Pokoknya kita manggil ustadz biar Kak Vivi ini cepat-cepat diobatin. Ternyata dari pertama kali kita tuh main game itu, makhluk yang ada di game itu tuh bener-bener udah gak, bener-bener kayak udah gak suka. Oke guys, kalau kalian penasaran lanjut part 2 ya.